Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tur? Alhamdulillah sehat-sehat meskipun agak capek, tapi tetap semangat. Ya. Alhamdulillah ya, Pak Tur. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di Pak Tur. Apakah Pak Tur bersedia? Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasus atau masalah itu yang pertama saya pasti akan memperjelas masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua saya akan mengumpulkan data terkait dengan masalah. Mengumpulkan data di sini terkait dengan apa masalahnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, mengapa bisa terjadi seperti itu. Ya, itu mengumpulkan data. Nah, kalau masalahnya sudah jernih, datanya sudah punya gitu maka saya bisa mengidentifikasi apakah ini masalah cepat, apakah ini masalah dilema etika, ataukah masalah ini memang perlu dikonsultasikan lebih lanjut. Jadi intinya ya harus saya itu harus jernih dulu masalahnya. Yang kedua harus punya data sebelum mengambil keputusan. Jadi itu tadi panjenengan ada dua langkah ya, Pak ya, cara mengidentifikasi. Yang pertama memperjelas masalahnya, kemudian yang kedua mengumpulkan data ya, Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apabila setelah mengumpulkan data itu saya berkeyakinan atau memandang itu adalah dilema etika, maka saya bisa mengambil keputusan dengan secara personal, saya putuskan langsung secara personal. Atau yang kedua, masalah itu saya bahas bersama Dewan Guru dan Pesuruh. Maka di dalam rapat Dewan Guru ini nanti masalah dilema etika itu kemudian dibahas kembali, dan bisa jadi di situ juga ada apa itu data-data tambahan sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya jika memang masalah itu dilema etika. Baik Bapak, itu tadi ada dua langkah yang dilakukan Bapak ya. Jika masalahnya itu tadi bisa langsung diambil, maka dengan mengambil keputusan tersebut secara personal. Jika masalah dilema etika itu tidak bisa diambil secara personal, dengan mengumpulkan Dewan Guru dan Pesuruh untuk melakukan koordinasi serta musyawarah ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan itu, apabila masalahnya memang masalah yang butuh penyelesaian cepat, maka ya saya harus menyelesaikan secara cepat. Kemudian apabila masalahnya itu membutuhkan data-data tambahan saya dari Dewan Guru, maka saya akan menyelesaikan persoalan atau masalah itu bersama Dewan Guru, langsung diambil keputusan.
Tapi apabila masalah itu perlu saya konsultasikan, karena itu menyangkut kepentingan yang lebih besar, misalnya menyangkut kepentingan dinas pendidikan, menyangkut kepentingan pendidikan di wilayah kecamatan ini, maka saya harus berkonsultasi atau meminta pertimbangan, misalnya kepada ketua KDKS untuk saya ajak sharing tentang masalah itu sebelum saya mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah panjenengan itu tadi ada 3 ya Pak. Jika masalahnya bisa segera diputuskan, panjenengan langsung mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, diputuskan bersama Dewan Guru jika itu bisa dimusyawarahkan. Yang ketiga, jika kasus tersebut berada dan membutuhkan seperti kayak dinas pendidikan, dengan berkonsultasi dengan dinas pendidikan maupun KDKS ya Pak. Kemudian untuk yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya tadi menjelaskan bahwa masalah itu, kalau saya menyelesaikan masalah itu butuh data yang valid. Jadi data yang valid itu bisa didapat. Saya sendiri bertanya kepada orang-orang yang menurut saya bisa menjadi sumber data. Atau data valid bisa saya dapatkan dari Dewan Guru melalui rapat Dewan Guru. Nah, otomatis apabila Dewan Guru itu bisa memberikan data-data yang valid, data yang banyak, maka itu sangat mendukung efektivitas pengambilan keputusan bagi saya. Ini pengalaman. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan akan efektif juga manakala ya memang ada komitmen dari seluruh warga sekolah, kepala sekolah, komitmen untuk menyelesaikan. Kalau ada komitmen menyelesaikan, otomatis pengambilan keputusan yang dari kepala sekolah itu lebih gampang. Jadi jenengan di sini detail ya Pak untuk mengumpulkan data-data, kemudian ditanya kepada sumber-sumber yang memang jelas dan bisa dipercaya ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika ini karena benar sama benar gitu. Memang kepala sekolah mengambil keputusan kadangkala ada gamangnya. Gamang itu ada keraguan. Kenapa? Maka tantangannya itu kadang-kadang terkait dengan hubungan personal. Nanti kalau saya ambil keputusan ini, itu akan menjadikan tidak enak hubungan ini dengan ini. Itu hubungan personal. Iya Pak. Itu di lingkup sekolah dasar yang orangnya sedikit. Itu menjadi salah satu tantangan dalam pengambilan keputusan apabila itu dilema etika. Kalau tidak diputuskan itu juga menimbulkan masalah. Kalau diputuskan juga menimbulkan masalah hubungan personal. Ini salah satu tantangan. Kemudian yang kedua, karena kepala sekolah ini adalah bawahan dari kepala yang dalam hal-hal tertentu dalam segala kinerja kita ini dinilai oleh kepala dinas. Maka efek sampingnya adalah ketaatan kepala sekolah kepada kepala dinas. Maka terkait dilema etika yang menyangkut ini ya, kebijakan-kebijakan maka ini juga tantangan bagi kepala sekolah.
Kalau kepala sekolah ngambil keputusan kadang tidak mengenakkan bawahan. Tapi kalau keputusan tidak diambil, kepala sekolah akan jelek di mata atasan. Ini adalah tantangan pengambilan keputusan yang apabila itu dilema itu. Cuma dalam hal seperti itu biasanya kepala sekolah akan memilih mengamankan keputusan kepala daerah dibanding ngereken perasaan bawahan. Kalau dalam hal seperti itu. Jadi tantangan yang tadi ada dua ya Pak, saya rasa sudah jelas. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak. Prinsipnya masalah itu makin cepat diselesaikan makin bagus. Kemudian jika tidak ada jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya seperti yang tadi saya kemukakan, apabila itu masalahnya cepat ya sudah selesai. Tapi apabila saya butuh data-data tambahan, yang data-data tambahan ini sangat penting bagi saya untuk mengambil keputusan, maka saya kumpulkan dalam rapat dewan. Bapak, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, yang mempermudah saya yaitu tadi data valid dari yang saya dapatkan. Baik saya tanya pada narasumber secara pribadi maupun data-data itu berasal dari Dewan Guru. Ini sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Apapun keputusan itu, kalau datanya itu didukung oleh data akurat dan valid, tentu akan lebih mendekati gitu, mendekati kebenaran. Jadi di sini yang paling penting itu data akurat ya Pak ya. Karena dengan data maka akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan ya Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah itu tugasnya mengambil keputusan. Maka sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah itu harus punya keberanian mengambil keputusan. Karena yang membedakan kepala sekolah dengan bawahan hanya itu menurut saya satu, berani mengambil keputusan. Hanya itu. Apapun orang berpendapat A, B, C, D, E, F, G misalnya, pada akhirnya ya kembali kepada kepala sekolah. Maka di situ kepala sekolah memutuskan. Nah, di situ harus punya keberanian. Nah keberanian ini tentu akan balik lagi memang kepada apa itu, mungkin kalau di modul 3.1 itu kecenderungan tipikal kepala sekolahnya itu di mana. Itu saya pikir itu memang ada kepala sekolah yang tipikalnya memang berbasis aturan. Nah, sesuai aturan ya sudah salah. Itu bisa gitu. Atau memang ada kepala sekolah berbasis kepentingan. Itu ya, itu tipikal itu. Tapi ada kepala sekolah berbasis advice thinking. Advice thinking itu wong akeh enak gitu. Ya opo enake lah wong akeh itu advice thinking. Maka keberanian kepala sekolah dia mau pilih care based thinking, mau pilih rule based thinking, mau pilih advice thinking, terserah. Karena itu akan menjadi tipikal orang yang bersangkutan. Biasanya gitu. Artinya kalau orang itu sudah cenderungannya wis berdasar aturan, biasanya orang tipikalnya pakai sana orang itu. Tapi orangnya ada yang tipikal care based thinking, itu saknoan. Dia terserah lah, pokoknya berani. Dia mau care based thinking, mau end based thinking, mau rule based thinking, ambil putusan. Itu aja, yang penting berani ambil putusan. Yang kedua memang seni ya, mengelola sebuah mengambil keputusan dalam sebuah komunitas. Karena orang itu macam-macam, melihat macam-macamnya orang, pikirannya macam-macam, itu adalah hiburan seni tersendiri. Jadi sebenarnya sekolah itu setiap hari itu sebenarnya terkait dengan dinamika dan kebinekaan berpikir anak buahnya itu sebenarnya ya seni. Jadi di sini seorang pemimpin itu memang harus berani ya Pak ya dalam mengambil keputusan apapun itu resikonya. Ya, apapun resiko. Sekian
Salam merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iva. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi dengan Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Pada hari ini di sini saya akan melakukan tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa Ibu Iva bersedia? Oke, bersedia saya akan mempersampaikan dengan. Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Ya, silahkan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu kan suatu permasalahan di mana permasalahan tersebut itu antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu dimasuki dengan kepentingan kita seperti itu, sehingga istilahnya membenarkan dari permasalahan tersebut. Jadi kalau dilema etika tadi antara benar dan benar ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau dua permasalahan tersebut, langkah yang pertama itu saya melakukan observasi. Dari observasi tersebut kita akan mengetahui data-data dari akar permasalahan tersebut, sehingga dari hasil observasi itu kita bisa menentukan langkah selanjutnya itu apa. Oke. Jadi tadi dua langkah yang katanya dengan tadi, yang pertama melakukan observasi, kemudian ketika selesai melakukan observasi, dengan mengambil untuk langkah-langkahnya ya. Iya. Kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Dari hasil observasi tersebut tentunya kita itu kan menghasilkan data dari permasalahan tersebut, apa permasalahannya, di mana permasalahan tersebut, dengan siapa permasalahan itu terlibat. Nah, dari situ nanti kita bisa mencarikan solusi dari permasalahan itu. Jadi dari hasil observasi tadi dengan mengidentifikasi, dari mana masalahnya, kemudian mencari masalahnya itu. Dari observasi ini dengan biasanya sendirian apa ada kolaborasi? Keputusan itu sebetulnya saya bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi di sini itu kita kan super tim lah istilahnya. Saya kan bukan Superman atau Wonder Woman yang harus keputusan itu saya ambil sendiri, dan tentunya itu harus melibatkan beberapa guru atau dari tim saya dalam mengambil suatu keputusan. Biasanya untuk tim itu ada berapa orang? Apakah dengan itu kolaborasinya semua guru, apa hanya guru senior aja atau beberapa? Yang dimaksud tim ini bukan berarti tim khusus untuk menangani suatu permasalahan, tetapi saya lihat permasalahan tersebut. Semisal kalau permasalahan tersebut berkaitan dengan kegiatan anak-anak, nah tentunya ada guru agama, terus kemudian guru olahraga, itu biasanya yang saya minta pertimbangan. Terus kemudian kalau permasalahan tersebut itu berkaitan dengan berkaitan dengan fisik sekolah, itu saya ada sendiri. Biasanya misalnya
Kalau dengan fisik itu kayak dengan Pak Yulis, kemudian menjaga atau beberapa guru yang memang menangani permasalahan tersebut. Oke, jadi ada guru-guru yang memang senior di bidangnya Iya, ya, Bu, iya, kayak betul. yang ada yang bagian itu tadi murid, terus Ya, ada yang kesiswaan seperti Pak Yulis tadi ya. ya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang paling efektif tentunya yang pertama, keputusan itu harus untuk kebaikan atau kemajuan SDM tertentu. Jadi terus kemudian dari kebaikan itu mana yang lebih banyak. Dari situ tentunya keputusan tersebut sekiranya tidak istilahnya tidak merugikan dari kedua belah pihak. Dari selama jenengan di sini, apakah ada peristiwa yang pernah jenengan jumpai dalam keputusan yang harus diambil Bu, di sekolah, misalnya untuk peserta didik? Untuk peserta didik itu begini, ya alhamdulillah di sini itu kalau untuk permasalahan di peserta didik itu biasanya cukup sampai di Bapak Ibu guru. Oh, di wali kelasnya? Iya, di wali kelasnya. Iya, di wali kelasnya. Jadi sudah ditangani istilahnya kalau ada suatu permasalahan dengan peserta didik biasanya anak tersebut itu dipanggilkan. Oh. Oke. Jadi ketika ada permasalahan dengan peserta didik, wali kelas dapat mengatasi sendiri Iya, ya. Kalau untuk permasalahan di lingkungan sekolah bagaimana Bu? Apa jenengan ambil keputusan sendiri? Apa kolaborasi dengan kepala sekolah lain? Apa dengan warga sekolah? Iya, iya. Ini tadi kan untuk peserta didik itu biasanya cukup sampai di Bapak Ibu guru atau wali kelas. Tetapi pada saat kemarin itu MPLS, sebelum MPLS itu kan saya mengumpulkan wali murid dari kelas 1. Di situ itu saya tuangkan antara visi misi, kemudian jika ada permasalahan pada anak-anaknya minta tolong koordinasi dengan wali kelasnya. Jika permasalahan tersebut tidak tertangani nanti muaranya ke saya. Dan kalau ada permasalahan yang lain biasanya itu saya sharingkan dengan teman-teman. Ini baiknya bagaimana, terus pengambilan keputusan ini kalau jangka pendeknya baiknya bagaimana, kalau jangka panjang baiknya bagaimana, seperti itu. Jadi jenengan di sini juga berkolaborasi dengan tim kepala sekolah yaitu tim LKS Bu. Ya. Karena kalau sama kepala sekolah kan lebih memahami ya, apalagi yang jenengan ceritakan tadi adalah MPLS ya, yang sekarang lagi booming-boomingnya di sekolah ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apabila suatu permasalahan itu terjadi antar pendidik itu biasanya. Iya, karena sama-sama sudah dewasa, kemudian ada suatu permasalahan, tapi permasalahannya itu biasanya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi terus kemudian ya saya sharingkan dengan teman-teman yang saya anggap artinya mampu, atau biasanya itu keputusannya itu istilahnya kalau orang Jawa itu pikiran itu seperti itu loh. Jadi teman-teman yang itu ya biasanya yang saya ajak sharing kalau ada permasalahan yang terjadi dengan sesama pendidik. Tapi itu ya Bu ya, clear ya permasalahan. Alhamdulillah. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini tentunya dalam permasalahan dilema etika itu
ada pertemuan minimal 1 bulan sekali. Itu Bapak Ibu guru selalu saya tanya adakah kendala pada saat mengajar seperti itu. Terus kemudian jika permasalahan tersebut kurang dari istilahnya tidak terjadi pada saat saya rapat atau sharing, ya biasanya dilakukan tindakan langsung tanpa menunggu jadwal seharusnya. Iya. Jadi ditindak langsung ya. Jadi di sini dengan itu biasanya 1 bulan 1 kali, Iya. tapi kalau ada permasalahan dengan langsung di sini menindak gitu, Iya. dengan di sini memfasilitasi guru-guru Iya. untuk mengenai dilema etikanya. Iya, iya. Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu tadi Bu? Iya ya Bu ya. Iya, betul. Iya, Langsung. ditindak Ketika jenengan mendengar ada permasalahan dilema etika, jenengan langsung memfasilitasi dan menindak lanjut mengenai kasus tersebut ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Oke. Dalam berkolaborasi itu tentunya kita memahami karakter dari seseorang, ya, dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, dari kita akan sering komunikasi. Dari komunikasi itu nanti kita bisa paham, oh Bapak Ibu guru ini kalau mengambil keputusan dalam permasalahan ini lebih bijak. Terus kemudian, oh ini cakap dalam menangani apabila ada permasalahan pada anak didik. Nah, jadi dari itu nanti saya biasanya rundingan atau sharing dengan orang-orang tersebut. Jadi di sini jenengan itu selalu berkomunikasi dengan teman-teman gitu ya. Kemudian jenengan ini komunikasinya itu menyeluruh apa bagaimana Bu? Apa ketika ada kasus saja apa dilema etika jenengan menanyai orang tersebut apa gimana Bu? Komunikasi tentunya ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Oh, jadi melihat permasalahannya ya? Melihat permasalahannya. Jika dirasa itu secara pribadi, saya mungkin ya pada saat setelah sholat jamaah atau mungkin duduk-duduk di suatu tempat di mana, jadi tidak harus di forum rapat seperti itu. Kalau untuk yang guru yang tidak terbuka, ngoten ya nopo Bu. Ketika dia mengalami dilema etika kan pastinya dia merasa gelisah. Apa jenengan amati, oh guru itu kayaknya dilema etika, kemudian jenengan ajak komunikasi apa gimana? Biasanya di sini itu ada teman dekat. Nggak tahu, saya juga tidak mengkondisikan seperti itu, sehingga biasanya dibicarakan ke teman terdekat tersebut. Sharing. Iya, disaringkan sendiri. Terus kemudian jika tidak ada titik temunya, maka temannya itu yang ke saya. Itu ada hal seperti ini. Jadinya mungkin kalau tidak berani mengungkapkan langsung ya dari teman dekatnya itu yang biasanya ke saya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, di sini rekan-rekannya itu selalu berkolaborasi dengan jenengan ya. Soalnya jenengan selalu memfasilitasi guru-guru yang lainnya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pertama itu komunikasi. Dari komunikasi itu semua permasalahan yang kita hadapi itu nanti akan ada titik temunya seperti itu, sehingga antar guru tidak terkadang kalau jalinan komunikasinya kurang sehingga ada suatu permasalahan mungkin itu dipendam sendiri sehingga tidak menemui jalan keluar. Tapi kalau dibicarakan, tapi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Biana hari ini?
Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini saya akan melakukan tugas DK saya, yaitu pada modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan ya, boleh Bu Yana? Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pernah terjadi sebuah kasus kedisiplinan yang mana wali murid itu kan sibuk untuk bekerja, sementara anak-anaknya otomatis jadi tidak mendapat perhatian lebih seperti pada pagi hari. Jadinya berdampak siswa-siswi kami itu terlambat masuk sekolah. Nah, berdasarkan kasus tersebut saya mengamati terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada. Jadi di sekolahan Biana itu pernah ada orang tua yang sibuk bekerja ya Bu ya, kemudian anak-anaknya tidak mendapat perhatian sehingga anak tersebut telat untuk sekolah sehingga terjadi kasus dilema etika ya Bu ya. Untuk kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menurut saya efektif yaitu keputusannya berdasarkan hasil keputusan bersama atau musyawarah, kemudian keputusannya tidak terburu-buru, dan yang ketiga keputusan berdasarkan konsultasi dengan rekan kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi di sini jenengan selalu berkolaborasi ya Bu ya. Itu tadi terus jenengan berdasarkan musyawarah, kemudian tidak terburu-buru, ya, dan selalu berkolaborasi dengan teman. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk tantangannya yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari wali murid atau orang tua, kemudian sumber daya manusianya atau pemikiran dari wali murid itu rendah, dan yang ketiga kesadaran siswa itu masih kurang. Jadi di sini tadi ada 3 ya Bu ya, kurangnya dukungan wali murid, kesadaran siswa, dan dukungan wali murid tadi ya Bu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal khusus tidak ada ya. Misalkan ada sebuah kasus yang bisa diselesaikan langsung ya langsung diselesaikan. Tapi misalkan ada sebuah kasus yang harus butuh musyawarah ya dimusyawarahkan dulu dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah dan pengawas. Oke. Jadi di sini Biana tidak memiliki jadwal, tetapi jika ada kasus dilema etika, jenengan langsung menangani kasus tersebut, atau kalau tidak bisa secara langsung nanti dimusyawarahkan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini membantu tentunya Bapak Ibu Dewan Guru, rekan sejawat, dan juga masukan dari pengawas. Jadi tadi seperti yang jenengan sebutkan ada 3 ya Bu. Yang pertama Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian teman sejawat, kemudian yang terakhir masukan dari pengawas. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik yaitu pentingnya memperhatikan budaya serta karakteristik di sekitar dalam pengambilan keputusan. Tadi ada 2 ya Bu ya, pentingnya mempertimbangkan budaya dan memperhatikan karakteristik siswa ya Bu ya. Sekian hari ini Bu, apabila saya ada salah kata saya mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.